Kontribusi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi itu digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya. Keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan strukturnya, lapisannya, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Nah, melalui pendekatan sosiologi agama dapat difahami dengan mudah karena agama itu sendiri untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran, misalnya kita menjumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi itu sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami. Ya, karena Islam itu merupakan agama yang peduli terhadap masalah sosial. Juga senantiasa berupaya dalam membentuk manusia yang soleh dan menciptakan pribadi yang soleh pula. Bahkan Islam berpandangan bahwa kesolehan masyarakat mutlak diperlukan demi kesolehan individu. Sebagai tanah yang subur mutlak diperlukan demi tumbuhnya benih perkembangannya. Nah, pendekatan sosiologis dalam studi Islam pada dasarnya sangat berguna bagi pengembangan ajaran agama Islam yang berkaitan dengan persoalan masyarakat tersebut. Sudah terbukti dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan muamalah. Dalam pada itu konsep masyarakat dalam Islam juga menganut beberapa persamaan dan asas keseimbangan dalam masyarakat, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara individu dan masyarakat, keseimbangan antara hak individu dan kewajiban individu. Yang terakhir adalah keseimbangan antara hak masyarakat dan kewajiban masyarakat. Nah, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tentu sangat memperhatikan keadaan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari bukti sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Arab, kemudian terus berkembang hingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam membangun masyarakat melalui pendidikan, karena proses pendidikan merupakan salah satu cara yang efektif dalam membangun umat Islam itu. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, membicarakan fakta sosiologis umat Islam dan keislamannya di Indonesia itu tidak lepas dari analisis kontroversial seorang sarjana barat yang bernama Clifford Geertz yang meneliti sejarah sosial umat Islam di Indonesia dengan teori dikotominya yang terkenal, yaitu Islam santri, Islam abangan, dan Islam priai. Teorinya itu yang cukup tendensius tersebut yang menyatakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia telah terpengaruh unsur-unsur mistik Persia dan India. Nah, dengan demikian pendekatan sosiologi itu berperan penting dalam sebuah kajian keilmuan yang pernah dilakukan dan juga dengan ciri-cirinya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan strukturnya, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya
proses tersebut. Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat yang saling mempengaruhi. Dan ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Perubahan hukum dan sistem sosial masyarakat itu terdapat pengaruh timbal balik antara keduanya. Dan sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya, perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat. Nah, dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangatlah jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat fikih tentang masalah hukum, yang akhirnya itu menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum di dalam Islam. Hukum Islam, fikih, syariah itu tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif.